Udah lama banget nih kita nggak main tebak-tebakan pelaku. Nah, pada episode kali ini gue punya kasus yang cukup menarik di mana seiring gue menceritakan kasusnya, lo mesti menebak menggunakan insting lo siapa pelaku yang sebenarnya. Tapi sebelum kita masuk ke detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 1 atau 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebagian video ini ke pacar temen lo yang kita sebut saja sebagai Fulana sambil bilang, jangan percaya kalau Bang Ewing upload 2 video setiap minggunya. Percaya aja kalau Ewing selalu online di server Discord Ewing HD Official yang linknya ada di deskripsi. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada hari Jumat sekitaran jam 7 pagi, tanggal 11 September tahun 2009, ada seorang ibu bernama Cynthia Nance lagi menelpon anaknya yang bernama Samantha Nance. Ibu Cynthia yang pas ini lagi bersama dengan suaminya, yang kita sebut saja sebagai dengan Bapak Fulano, itu sebenarnya lagi liburan di Taman Nasional Yellowstone yang ada di Amerika Serikat. Nah, entah kenapa ya, Ibu Cynthia pas itu keingetan sama anak bungsunya, Samantha, makanya dia coba tuh untuk telepon. Walaupun begitu, walaupun udah ditelepon berkali-kali ya, Samantha itu masih belum juga mengangkat teleponnya. Ibu Cynthia merasa aneh karena tumben ini anak kok ditelepon nggak diangkat-angkat. Biasanya sekali 2 kali ditelepon itu langsung diangkat. Kalaupun nggak diangkat, biasanya di beberapa menit kemudian Samantha kayak SMS singkat gitu, kayak oh sorry mam, aku lagi di kelas atau aku lagi di kamar mandi, jadinya nggak keangkat teleponnya. Sekarang tumben-tumbenan nih, udah hampir 2 jam berlalu, teleponnya Samantha itu nggak diangkat dan juga nggak ada kabar. Namanya juga seorang ibu ya, Ibu Cynthia ini mulai overthinking, kayak apa jangan-jangan ini anak ketiduran terus bablas nggak kuliah? Apa jangan-jangan ini anak kemarin malam mabok gitu dan sekarang masih tepar? Atau apa jangan-jangan ini lagi pacaran terus lagi tidur sama cowok lain, pacarnya? Walaupun begitu, Ibu Cynthia berusaha tuh untuk tenang dulu, dia nggak mau berlanjut overthinking. Ibu Cynthia paham betul kalau Samantha itu bukanlah seorang mahasiswi yang bakalan terlibat dalam pergaulan bebas atau mabok-mabokan. Enggak kok. Menurut sepengetahuan Ibu Cynthia, Samantha adalah seorang mahasiswi berumur 20 tahunan jurusan multimedia dan animasi di Art Institute of Dallas. Walaupun Samantha memiliki wajah yang good looking, dia termasuk seorang remaja yang terbilang introvert gitu, yang hobinya dia adalah menggambar, nongkrong depan PC, dan kegiatannya cuman kuliah doang. Satu-satunya kenakalan yang sering Samantha lakukan paling mentok banget adalah begadang. Jadi Ibu Cynthia berpikiran, ini anak, ini pasti semalaman begadang nih main di depan PC, tidurnya pagi, lalu jam 9 sekarang itu masih belum bangun juga. Ya udah deh, masih dengan firasat tapi juga perasaan khawatir ya, Ibu Cynthia sekarang menelepon nih teman satu kamar asramanya Samantha yang bernama Ashley. Sedikit gambaran ya, jadi Samantha dan Ashley itu tinggal di satu kamar asrama bareng. Bentukan asramanya itu kayak gedung apartemen kecil gitu yang di setiap unitnya terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 dapur, dan juga 1 ruang kumpul. Nah, Samantha kebetulan banget tinggal bareng nih di satu unit asrama ini bersama dengan seorang mahasiswi yang juga bernama Ashley. Walaupun begitu, walaupun mereka seumuran, walaupun mereka tinggal di satu unit asrama, kehidupan mereka itu kayak nggak pernah akur. Kalau Samantha ini orangnya introvert yang selalu menghabiskan banyak waktu di kamar, Ashley justru orangnya adalah ekstrovert yang jarang banget menghabiskan waktu di kamar. Ashley ini tipikal mahasiswi yang pulang ke asrama itu cuma buat mandi atau nggak tidur doang. Kayak begitu pagi hari tiba, dia tuh langsung bersiap-siap keluar asrama dan langsung melakukan aktivitasnya. Nantinya sekiranya udah malam atau tengah malam ya, Ashley baru pulang lagi deh. Selain perbedaan kepribadian, mereka juga memiliki perbedaan pandangan nih mengenai kebersihan. Samantha dikenal sebagai mahasiswi yang selalu meletakkan barang di tempatnya, selalu mencuci peralatan makanan sehabis digunakan, selalu bersih-bersih, dan bahkan juga selalu
lalu membuang sampah langsung keluar asrama. Sedangkan Ashley ini tipikal mahasiswi yang barang mah disimpan di mana aja boleh. Cucian piring itu nanti aja dibersihin ya kalau udah numpuk banyak. Bersih-bersih mah pas weekend aja ya sekalian semuanya. Dan kalau sampah itu ya simpen aja dulu di kamar, buangnya nanti kalau udah sekiranya numpuk. Gara-gara perbedaan ini, Samantha dan Ashley jadinya nggak akur, sering adu bacot dan juga sering jutek-jutekan. Nah, pas Ashley menerima telepon dari ibu Cynthia, dia kayak nggak senang gitu, kayak nah apa sih ini anak sampai ibunya nelpon gue tuh ada apa sih? Ashley yang lagi jalan menuju kelas untuk kuliah ya, itu ngangkat dong teleponnya dan nanya nih ya, "Selamat pagi tante, ada perlu apa?" Ibu Cynthia pun menjawab, "Selamat pagi juga Ashley, begini, punten banget, bisa tolong cek keadaannya Samantha nggak? Dia ditelepon berkali-kali nggak diangkat juga. Ashley ini rada bete ya karena dia udah di kelas nih ya, udah siap untuk kuliah, udah duduk nih ya, sekarang malah dimintain tolong untuk balik lagi ke asrama." Ashley pun menjawab, "Tante, maaf ya, kayaknya aku nggak bisa nih, soalnya aku udah di kelas. Lagi pula mungkin Samantha masih tidur di kamarnya." Ibu Cynthia kali ini memohon, "Aduh, punten banget nih nak, nanti pas jeda kuliah bisa tolong banget nggak ya bangunin Samantha." Ashley yang dimohon dan dimintai tolong itu ya mau nggak mau, walaupun rada bete ya menyanggupi tuh permintaan dari ibu Cynthia. Waktu itu dia bilang, "Ya udah tante, nanti sekitaran jam 11 lah aku coba balik ke kamarnya Samantha ya." Sekitaran jam 11 siang, Ashley udah sampai nih di kamar asramanya. Waktu itu dia masuk ke asrama dan ketok-ketok kamarnya asrama sambil bilang, "Woi, bangun woi, nyokap lo nyari ini." Tapi nggak ada jawaban sama sekali dari Samantha. Ashley pun membuka tuh kamarnya Samantha dan pas itu yang Ashley lihat adalah Samantha kayak masih di atas kasur dan terbungkus erat oleh selimut. Ashley rada bete ya karena bener kan firasatnya dia, ini anak pasti kemarin malam itu begadang sampai-sampai sekarang masih tidur nih. Ashley yang sekarang kesal ini kayak menendang kasurnya Samantha sambil bilang, "Woi, bangun lo, mau kuliah nggak lo? Itu nyokap lo sampai nelponin gua cuman buat bangunin lo nih." Nah, biasanya ya orang yang lagi tidur kalau kasurnya ditendang dan juga diteriakin, itu pasti bergerak. Entah itu kebangun atau kaget lah. Lah, sekarang ini Samantha bener-bener gak bergerak sama sekali. Bener-bener diem aja dari balik selimutnya. Ashley yang sekarang bete, kesel, dan gak sabaran itu langsung tarik nih ya selimutnya Samantha. Dan pas terbuka, ternyata kasur dan seluruh tubuhnya Samantha itu udah dipenuhin luka tusukan pisau dan juga darah. Pas ini Ashley langsung sadar bahwa Samantha kayaknya gak mungkin bangun lagi karena dia udah tidur nih untuk selamanya. Gak butuh lama, polisi, tim forensik, detektif, pihak kampus dan juga pihak berwajib itu udah berkumpul nih di sekitaran kamar asramanya Samantha. Semua orang di sana setuju kalau Samantha telah dibunuh karena dari pemeriksaan awal TKP aja, tim forensik menyebutkan terdapat puluhan luka tusukan akibat benda tajam di leher dan juga punggung Samantha. Nah, pada kasus pembunuhannya Samantha, detektif yang ditunjuk untuk memimpin investigasi adalah seorang detektif senior yang bernama Paul Elsie. Ketika Paul sampai di TKP, dia langsung memeriksa nih dengan jeli dan berikut adalah temuannya. Jadi diketahui ya, detektif Paul itu tidak melihat adanya tanda-tanda masuk secara paksa di kamar asramanya Samantha. Entah itu di pintu depan, pintu kamarnya Samantha, ataupun juga di jendela, gak ada tanda bukaan secara paksa. Selain itu juga, barang-barang elektronik seperti TV, laptop, handphone, dan lain sebagainya, entah itu milik Samantha dan juga Ashley, semuanya itu masih utuh. Bahkan uang cash dan beberapa perhiasan milik Samantha dan juga Ashley itu masih ada. Lalu pada saat pertama kali jenazah Samantha ditemukan, posisinya itu lagi tengkurap dan juga menggunakan kemeja tipis dan celana dalam aja. Di sekitaran punggung dan juga lehernya itu terdapat banyak luka tusukan yang jumlahnya mencapai 42 tusukan. Nah, walaupun tubuhnya Samantha
penuh dengan luka tusukan, gak ditemukan satupun luka lebam di sekitarannya. Bahkan di kuku-kukunya Samantha itu tidak ditemukan sama sekali tuh jejak ataupun bekas perlawanan. Dan dari hasil visum yang nantinya dilakukan, diketahui kalau Samantha tidak mengalami kekerasan seksual. Yang lebih anehnya lagi adalah tidak adanya sedikit pun jejak dari pelaku. Gak ada tuh jejak kaki, jejak tangan, sidik jari, rambut, darah di sekitaran TKP kamarnya Samantha. Kayak entah bagaimana caranya ya, pelaku itu benar-benar membersihkan jejaknya sampai-sampai tidak tersisa sama sekali. Walaupun begitu, ada dua nih petunjuk yang berhasil ditemukan oleh detektif Paul yang juga gak kalah anehnya. Jadi di pergelangan tangan kirinya Samantha itu ditemukan adanya semacam plastik berbentuk bulat kecil gitulah ya, berwarna biru. Kayak seakan-akan ini sepele, tapi detektif Paul itu meminta tim forensik untuk memeriksa petunjuk ini lebih detail lagi karena seakan-akan ini nggak nyambung nih dengan TKP. Lalu satu petunjuk lagi adalah ditemukannya bercak darah Samantha di kamar mandi, persisnya di dekat wastafel. Detektif Paul itu merasa petunjuk darah ini tuh aneh karena kenapa ada darah di wastafel kamar mandi? Kan jenazahnya Samantha itu ada di kamar. Kenapa darahnya tuh bisa sampai ke kamar mandi? Dari berbagai macam temuan inilah, detektif Paul itu ngebuat hipotesis. Pertama, besar kemungkinan pelakunya adalah orang yang Samantha kenal karena tidak ada tanda-tanda paksaan masuk. Bisa jadi pelakunya mempunyai akses masuk ke kamar asramanya atau bahkan Samantha sendiri yang mengundang pelaku untuk masuk. Kedua, besar kemungkinan motif dari pelaku adalah murni untuk membunuh Samantha secara tidak ada harta benda yang menghilang. Terlebih lagi, senjata yang digunakan pelaku adalah benda tajam dan jumlah tusukannya itu mencapai 42 kali, yang artinya pelaku itu kayak punya masalah banget atau dendam kesumat kepada Samantha. Ketiga, besar kemungkinan pada saat Samantha dibunuh, dia waktu itu sedang tertidur, posisinya juga lagi pas tengkurap dan tidak adanya bekas perlawanan sama sekali. Dan setelah membunuh Samantha, pelaku sepertinya membersihkan dirinya di wastafel kamar mandi. Maka dari itu ada sedikit bercak darahnya Samantha ditemukan di sana. Nah, dari tiga hipotesis ini, detektif Paul itu langsung melirik ke arah Ashley, teman sekamarnya Samantha. Secara dia cocok banget nih untuk menjadi pelaku. Ashley mempunyai akses masuk, Ashley mempunyai motif ya yang terbilang ya cukup lah ya untuk melakukan pembunuhan, dan Ashley mempunyai kesempatan untuk membunuh pada saat Samantha masih tidur. Dan ya udah deh, Ashley menjadi orang pertama yang diinterogasi oleh detektif Paul. Pada saat Ashley masuk ke ruang interogasi, kondisinya Ashley ini benar-benar kacau. Dia shock, nangis, gusar, khawatir, takut. Pokoknya banyak perasaan menjadi satu. Walaupun begitu, detektif Paul itu nggak bisa ketipu dengan air matanya Ashley karena berdasarkan pengalaman dia menjadi detektif ya, banyak kok calon pelaku yang pura-pura menangis. Lagi pula detektif Paul itu juga udah mengantungin satu kartu as yang baru aja dia dapatkan. Kartu asnya ini adalah ternyata dari hasil uji forensik yang lebih mendetail, Samantha diketahui sudah meninggal 24 jam sebelum dia ditemukan. Kalau dibuat kronologis berdasarkan hari ya, bisa dibilang Samantha itu meninggal pada hari Rabu malam. Nah, Kamis dia tergeletak aja, terdiamkan di kamarnya. Lalu di hari Jumat baru dia ditemukan oleh Ashley. Berdasarkan kartu as ini, detektif Paul semakin curiga dengan Ashley. Secara berarti dia tuh kayak Ashley tuh ya kayak tinggal bareng bersama dengan jenazahnya Samantha 1 hari penuh di hari Kamis. Masa iya Ashley, teman sekamarnya Samantha, itu nggak notice dengan bau atau mungkin tentang keanehannya Samantha? Kayak mencurigakan dong. Ya udah deh, interogasi dimulai tuh dengan satu pertanyaan dari detektif Paul. Waktu itu dia nanya, "Kapan terakhir kali kamu bertemu dengan Samantha?" Ashley menjawab kalau dia terakhir kali ketemu dengan Samantha pada saat hari Rabu pagi, pada saat mereka berpapasan gantian mau ke kamar mandi. Detektif Paul nanya lagi, "Apa yang kamu lakukan selanjutnya?" Ashley menjawab, dia melakukan aktivitasnya seperti biasa. Waktu itu pada jam 9 pagi dia OTW kampus ya, terus kuliah. Dia baru balik lagi ke kamarnya sekitaran jam 3 sore.
Pas dia balik, dia langsung masuk kamar dan nongkrong aja di kamar seharian penuh sampai tertidur. Detektif Paul nanya lagi dong, lalu itu kan hari Rabu, hari Kamisnya kamu ngapain? Ashley menjawab, masih sama. Dia siap-siap kuliah sekitaran jam 9 pagi OTW kampus, lalu pulang sekitaran kurang lebih jam 8 malam, terus nongkrong di kamar, lalu tidur aja udah. Di sini Detektif Paul itu notice ada yang janggal. Dia nanya, apakah kamu nggak ketemu Samantha pada hari Kamis? Apakah di pagi harinya kamu nggak berpapasan dengan Samantha atau seharian penuh lah gitu? Atau apakah normal buat kamu untuk tidak ketemuan sama sekali dengan teman sekamar Samantha seharian? Ashley menjawab dengan agak ragu. Dia bilang agak tidak normal sih ya, cuman ya kadang di beberapa hari tertentu kita emang saling tidak tatap muka karena kita punya urusan masing-masing. Ashley lalu bercerita lebih detail lagi. Dia bilang kalau hubungan dia dengan Samantha itu nggak seperti teman, tapi cuman sekedar kenal aja. Cuman kebetulan aja satu kamar. Dia menjelaskan juga kalau mereka berdua punya jadwal kuliah yang berbeda, jurusan berbeda, kelas berbeda, circle yang berbeda, kepribadian yang berbeda, semuanya berbeda. Jadinya cuman bener-bener sekedar kenal dan sekamar aja. Detektif Paul gak merasa yakin nih dengan jawabannya Ashley. Karena jawabannya Ashley itu seakan-akan bilang kalau dia tuh nggak kenal dengan Samantha. Yang pada kenyataannya mereka sebenarnya cukup kenal sampai-sampai saking kenalnya Ashley paham betul perbedaan di antara dirinya dan Samantha. Logikanya begini, kalau lo beneran gak kenal sama seseorang, kita sebut saja Fulan ya. Kalau lo gak kenal dengan Fulan, lo pasti gak tahu dong tentang perbedaan dan juga persamaan di antara diri lo dan juga diri Fulan. Secara lo beneran gak kenal. Tapi kalau lo tahu persis persamaan dan perbedaan diri lo dengan Fulan, artinya lo cukup kenal dong dengan Fulan. Buktinya lo tahu persamaan dan perbedaannya. Jadinya menurut Detektif Paul rada bertolak belakang tuh jawaban yang diutarakan Ashley dengan fakta yang sebenarnya. Ditambah lagi Detektif Paul juga tahu kalau Ashley dan Samantha itu teman sekamar yang jarang akur. Bisa jadi kan gara-gara ketidakakuran ini Ashley membunuh Samantha. Berdasarkan dugaan hal inilah Detektif Paul mengorek lagi tuh dengan bertanya, apakah kamu pernah punya masalah dengan Samantha? Mungkin perihal hidup sekamar atau bahkan masalah cowok, pacaran. Ashley menjawab, ya pastilah ada masalah. Tapi kebanyakan masalahnya adalah masalah cewek. Kalau masalah cowok, sepertinya Samantha lah yang bermasalah dengan cowoknya. Pas ini Ashley bercerita kalau Samantha ternyata udah punya seorang pacar yang bernama Nathan. Sekilas ya hubungan mereka itu kelihatannya seperti baik-baik aja. Tapi kalau diperhatikan lebih baik lagi, ternyata mereka tuh sering ribut-ribut gitu dikarenakan Nathan itu orangnya temperamen. Diketahui ya sumber keributannya itu kalau dijelaskan secara simple adalah Nathan kayak bad mood gitulah sehabis kalah bermain game. Dia jadi sensitif gitu karena dia seorang noob. Nah pas lagi panas-panasnya ini Samantha kayak ngajak teleponan, chattingan, video call, atau hanya sekedar ngobrol. Pas di momen inilah Nathan kayak meluapkan bad moodnya ke Samantha. Samantha gak terima karena apa-apaan lo yang kalah, lo yang noob, tapi gue yang jadi pelampiasan ya bla bla bla. Dan jadinya ribut deh. Tapi setelah keributannya selesai, mereka kayak balikan lagi dan melanjutkan hubungan pacarannya. Di akhir cerita, Ashley bilang kalau beberapa minggu yang lalu Samantha pernah meminta saran ke dirinya perihal cara memutuskan cowok. Samantha curcol sedikit kalau dia udah mulai gak betah nih pacaran dengan Nathan dan pengen mutusin dia. Tapi dia gak tahu caranya secara baru pertama kali nih Samantha berpacaran. Ashley dengan simpelnya menjawab, ya kalau lo mau putusin pacar lo tinggal putusin aja. Bilang aja, gue udah gak mau pacaran sama lo. Cuman Ashley gak tahu nih Samantha beneran putusin Nathan atau enggak. Gak tahu kelanjutannya tuh gimana. Mendengar hal ini, Detektif Paul langsung tertarik dong ya untuk menginvestigasi lebih mendalam dengan cara menginterogasi Nathan. Detektif Paul kayak punya firasat atau hipotesis yang bilang bisa jadi Nathan lah yang membunuh Samantha hanya karena kalah di dalam game atau sakit hati diputusin sama Samantha. Walaupun begitu,
Detektif Paul itu mesti fokus dulu nih ke Ashley yang ada di hadapannya. Perihal Nathan itu nanti aja lah setelah interogasi ini. Di pertanyaan terakhir, Detektif Paul itu nanya, siapa sekiranya orang yang memiliki kunci untuk masuk ke kamar asrama kalian? Pas ini Ashley dengan polosnya menjawab, yang megang kuncinya itu cuman aku dan Samantha. Mendengar jawaban ini ya, Detektif Paul itu kayak menajamkan tatapannya. Karena dengan ini, Ashley itu kayak mengaku kalau yang bisa masuk ke kamar dan membunuh Samantha itu cuman dia doang. Detektif Paul itu langsung mengeluarkan ultinya tuh. Dia bilang ke Ashley, mendingan kamu ngaku aja deh, kamu kan pelakunya. Cuman kamu doang loh yang mampu, yang punya alasan dan yang punya kesempatan untuk membunuh Samantha. Kalau kamu bersedia ngaku, besar kemungkinan pengadilan bakalan memberikan kamu hukuman yang lebih ringan. Nah, gara-gara ulti ini ya, Ashley langsung nangis. Dia menolak untuk mengaku karena bukanlah dia pelakunya. Selain itu juga, dia menolak untuk diinterogasi lebih lanjut lagi dan meminta dipanggilkan pengacara. Dan dengan ini juga interogasi dari Detektif Paul berakhir. Setelah interogasi dengan Ashley berakhir, Detektif Paul sekarang berniat untuk menginterogasi pacarnya Samantha yang bernama Nathan. Dalam pikirannya Detektif Paul, Ashley memang kandidat yang kuat banget nih untuk dijadikan pelaku. Secara cuman dia doang yang mampu lah ya membunuh Samantha. Walaupun begitu, Detektif Paul itu tidak mempunyai bukti langsung nih yang bilang kalau Ashley lah pelakunya. Lagi pula, Detektif Paul itu maunya menginvestigasi kasus ini tuh dari seluruh angle dulu. Baru deh mengambil kesimpulan siapa pelakunya berdasarkan temuan bukti. Maka dari itu, untuk kali ini Detektif Paul itu memanggil Nathan untuk diinterogasi. Pada saat mau melakukan interogasi, Detektif Paul itu kayak udah punya info dari Ashley kalau hubungan Samantha dengan Nathan kayak udah renggang. Pas Detektif Paul gali lagi info ini, ternyata yang menyebabkan Samantha ingin memutuskan Nathan adalah Ibu Cynthia. Jadi Ibu Cynthia kayak nggak setuju Samantha berpacaran dengan Nathan karena diketahui ya Nathan ini cowok tatoan dan juga memiliki tindikan bibir. Ibu Cynthia nggak setuju kalau Samantha berpacaran dengan tipikal cowok seperti Nathan. Makanya dia kayak menyarankan Samantha untuk putus aja. Ditambah lagi Samantha tahu kalau Nathan itu orangnya temperamen dan suka marah-marah. Jadinya makin kuat nih niat Samantha untuk memutuskan Nathan. Nah, pas Nathan masuk ke ruang interogasi, Detektif Paul itu agak sedikit terpatahkan ekspektasinya. Dalam ekspektasinya Detektif Paul ya, dia mengira kalau Nathan adalah seorang remaja mahasiswa yang badannya besar, penuh tindikan, tangannya tatoan, berotot gitu dengan wajah kayak orang pemarah. Tapi ya ternyata Nathan yang ada di hadapan Detektif Paul adalah emang ada tindikan di bibirnya, emang ada tatonya, tapi badannya itu kecil kurus gitu. Gelagatnya juga kayak ya biasa aja lah, kayak tipikal dandanan sok-sok keras gitulah. Pada awal mula interogasi, Detektif Paul itu nanya, apa yang kamu lakukan pada hari Kamis, hari di mana Samantha dibunuh? Dengan simpelnya, Nathan menjawab, aku waktu itu kuliah ya, diantar sama ibu sekitaran jam 9 pagi sampai depan kampus. Tapi begitu mobil ibu lanjut jalan lagi, aku bolos kuliah. Baru deh sekitaran jam 3 sore aku balik ke asrama. Detektif Paul nanya lagi, apakah ada orang yang bisa memverifikasi alibi kamu? Nathan dengan simpelnya menjawab, gak ada. Waktu itu aku sendirian aja, jalan-jalan keliling kampus, tiduran di belakang gedung, dan nongkrong aja. Nah, dari jawaban ini, Detektif Paul itu langsung mengambil kesimpulan. Berarti Nathan itu punya sekitaran waktu 6 jam yang kosong, yang gak ada alibinya. Bisa jadi Nathan menggunakan 6 jam ini untuk membunuh Samantha. Detektif Paul nanya lagi, bisa tolong jelaskan nggak apa hubungan kamu dengan Samantha? Nathan lalu bercerita kalau hubungan dia dengan Samantha akhir-akhir ini emang nggak mulus. Samantha bahkan beberapa kali meminta untuk putus, tapi Nathan kayak berusaha dan berhasil mempertahankan hubungannya. Nathan mengakui juga kalau dia orangnya temperamen dan suka menyakiti Samantha secara verbal, tapi dia berniat untuk mengubah dirinya supaya hubungannya dia dengan Samantha menjadi awet. Dari jawaban Nathan, Detektif Paul itu menduga kalau jawabannya ini kok kayaknya lancar banget ya, kok kayaknya manis banget ya, kok kayak udah dipersiapkan gitu ya. Detektif Paul lalu nanya lagi, apakah kamu mempunyai kunci kamarnya Samantha? Nathan menjawab dengan agak tersenyum remeh gitu, kayak
Dia bilang, boro-boro kunci kamar, kita aja baru berpacaran 2 bulan dan gak pernah ngapa-ngapain. Kita gak pernah main di kamar, bahkan juga ciuman. Paling mentok itu cuman pegangan tangan aja. Detektif Paul curiga dong. Dia bilang, masa mahasiswa dan mahasiswi pacaran tapi gak pernah ngapa-ngapain? Aneh lah, pasti ada yang kamu sembunyikan, pasti ada yang tidak kamu ceritakan nih. Nathan yang merasa tertuduh itu mulai terpancing emosinya. Dia berargumen, beneran pak, saya gak punya hal yang disembunyikan. Sama seperti bapak, saya ingin pelaku pembunuhannya Samantha cepat ditangkap. Nah, di momen ini detektif Paul mengcounter argumennya. Kalau kamu gak punya hal untuk disembunyikan, berarti kamu gak keberatan dong ya kalau kita sidak langsung kamar kamu. Pada momen ini ya, detektif Paul itu udah sampai tuh di kamar asramanya Nathan. Mirip seperti Samantha, Nathan itu nggak tinggal sendirian. Dia tinggal sama temennya, seorang mahasiswa yang bernama Daniel. Nah, pas detektif Paul berada di asramanya Nathan, Daniel tuh lagi nggak ada di tempat, lagi kuliah. Pas detektif Paul sampai di asramanya Nathan, dia notice ada satu hal yang aneh nih. Kamar asramanya mereka itu kayaknya terlalu bersih untuk ukuran remaja laki-laki. Laki-laki, apalagi pas lagi remaja ya, sebagaimana yang lo tahu lah ya, itu males banget kalau beres-beres kamar. Seminggu sekali aja tuh udah bersyukur banget. Apalagi kalau beres-beres kamar asrama, kayaknya bakalan selalu ditunda terus deh ya. Nah, ketika detektif Paul melihat kamar asramanya bersih ini, dia nanya dong, kayak nyeletuk gitu. Kayak, kamu orangnya emang bersih atau emang baru aja bersihin barang bukti nih? Nathan menjawab, kalau dia sebenarnya nggak terlalu suka bersih-bersih. Bahkan yang melakukan seluruh aktivitas kebersihan adalah Daniel, teman sekamarnya Nathan. Nathan bercerita kalau Daniel ini tipikal laki-laki yang apik banget, yang semuanya mesti dibersihkan tanpa ngeluh, pokoknya terobsesi gitulah dengan kebersihan. Nathan bersyukur bisa dapetin teman satu kamar seperti Daniel, karena Nathan sendiri orangnya malas bersih-bersih. Jadinya mereka kayak cocok, saling melengkapi. Nah, pada saat pemeriksaan, detektif Paul itu lagi-lagi mendapatkan hal menarik dan juga aneh. Hal menariknya adalah ternyata detektif Paul menemukan kalau di kolong tempat tidurnya Nathan, dia menemukan sejumlah kotak gitulah ya, yang semua isinya adalah senjata tajam alias pisau. Detektif Paul mempertanyakan dong hal ini karena kenapa kamu menyembunyikan banyak sekali pisau di bawah tempat tidur? Nathan dengan simpelnya menjawab, karena saya suka pisau pak. Itu koleksi saya. Nathan bercerita kalau hobinya dia adalah mengoleksi pisau, entah itu pisau dapur, pisau lipat, pisau kecil, pisau besar, golok, dan pokoknya pisau yang asalnya menarik aja, dia bakalan mengoleksinya. Selain temuan menarik ini, detektif Paul juga menemukan nih temuan yang aneh. Jadi di kamar mandi di kamar asramanya Nathan, detektif Paul itu menemukan ada kantong plastik bening gitu yang isinya adalah potongan rambut panjang berwarna merah kecoklatan yang kalau diterka-terka kayaknya mirip dengan rambutnya Samantha. Dan kalau diperhatikan lebih detail lagi, kayaknya di beberapa helai potongan rambut dan plastiknya itu kayak ada bercak darahnya pula. Pada momen ini, detektif Paul langsung menoleh ke arah Nathan dan mempertanyakan apa maksud dari plastik berisi rambut berdarah ini. Nathan pas ini ya langsung kaget, panik dan deg-degan gitu. Dia bilang kalau dia nggak tahu apa-apa dan kok bisa ada di sana, dia juga nggak tahu. Ya udah deh, detektif Paul langsung mengeluarkan ultinya lagi, bilang, begini deh, mendingan kamu ngaku kalau kamu yang membunuh Samantha. Siapa tahu kalau kamu mengaku dan menceritakan semuanya, pengadilan bakalan meringankan hukumanmu. Mendengar hal itu, Nathan terdiam sejenak. Waktu itu dia menjawab, saya ingin bapak detektif dan juga polisi keluar dari kamar saya. Saya nggak mau menjawab pertanyaan apapun sampai pengacara saya tiba di sini. Ya udah deh, dikarenakan Nathan mau memanggil pengacara, detektif Paul dan juga polisi mau nggak mau mundur selangkah sambil juga membawa koleksi pisaunya Nathan dan juga bungkus plastik berisi rambut berdarahnya Samantha. Beberapa hari kemudian, detektif Paul mendapatkan laporan uji forensik nih. Hasil dari laporannya ini adalah tidak ditemukan adanya tanda-tanda atau bekas darahnya Samantha di seluruh koleksi pisaunya Nathan. Selain itu, plastik yang berisi rambut berdarah yang ditemukan di kamar mandi asrama Nathan merupakan rambut dan juga darah dari Samantha. Ketika membaca hasil laporan ini, detektif Paul itu kayak 50-50. Di satu sisi, emang gak ditemukan tuh pisau yang digunakan untuk membunuh Samantha di antara koleksinya Nathan. Tapi di
satu sisi lain ditemukan juga plastik berisi rambut berdarahnya Samantha di kamar mandi asrama Nathan. Nah, daripada galau dan bingung, Detektif Paul memutuskan memanggil Nathan untuk diinterogasi lagi. Gak lama kemudian, Nathan udah datang lagi nih ya ke ruang interogasi, tapi kali ini bersamaan juga dengan pengacaranya. Di awal interogasi, Detektif Paul itu langsung menunjukkan hasil forensik yang bilang kalau plastik berisi rambut berdarah itu adalah fix rambut dan darahnya Samantha. Mendengar hal ini, Nathan gak panik. Dia cuma bilang kalau dia sama sekali gak tahu apapun perihal plastik berambut berdarah ini. Lagi pula, yang mempunyai akses untuk ke kamar mandi asrama itu gak cuma dia doang loh. Daniel, teman sekamarnya, itu juga bisa dengan bebas keluar masuk kamar mandi. Nathan pun bercerita lebih lanjut kalau Daniel itu ternyata ya pernah bilang kalau dia suka sama Nathan. Mendengar hal ini, Detektif Paul itu ekspresinya langsung berubah tuh, kayak menjadi heran bingung gitu ya, kayak tunggu. Nathan kan cowok nih ya, Daniel juga cowok. Jadi Daniel pernah menyatakan suka gitu ke Nathan. Nathan membenarkan hal tersebut dan dia juga nggak bisa menerima perasaannya Daniel karena Nathan udah punya pacar, yaitu Samantha. Detektif Paul yang mengetahui info ini sebenarnya kayak ragu gitu, kayak masa sih ini cinta segitiga? Kayak Daniel suka sama Nathan, Nathan suka sama Samantha, dan Samantha jadinya yang terbunuh. Kayak terlalu ngibul gak sih? Atau apa emang jangan-jangan Nathan sengaja memfitnah Daniel supaya dia bisa bebas dari tuduhan? Nah, satu-satunya cara untuk menghapus keraguan dan juga menjawab banyak pertanyaan ini adalah Detektif Paul itu mesti memanggil Daniel untuk diinterogasi. Pada saat Daniel tiba di kantor polisi, dia langsung diinterogasi tuh oleh Detektif Paul. Waktu itu, seperti biasa, pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Detektif Paul adalah, apa yang kamu lakukan di hari di mana Samantha terbunuh? Daniel bercerita kalau hari itu dia sibuk banget. Dia waktu itu pergi ke kampus, ngerjain tugas sebentar, lalu pergi ke supermarket untuk beli sabun dan juga pewarna rambut. Lalu habis belanja, dia coba mampir ke asrama temennya, cuman dikarenakan temennya nggak ada, ya lagi pergi, dia balik lagi deh ke kamarnya, ke kamar asramanya sendirian. Dari ceritanya Daniel, Detektif Paul itu menyimpulkan kalau Daniel sebenarnya mirip seperti Ashley dan juga Nathan. Sama-sama gak punya alibi karena gak ada saksi yang membenarkan cerita dari masing-masing mereka. Pas ini Detektif Paul nanya lagi, apakah kamu suka dengan Nathan? Daniel langsung dengan tegas ya menjawab, ya enggak lah pak, saya cuma prihatin aja sama Nathan yang selalu ngintilin Samantha. Dikarenakan Nathan berpacaran terus, nilainya jadi jeblok. Nah, saya sebagai teman sekamarnya ini cuma khawatir dan prihatin aja. Detektif Paul lalu memperlihatkan tuh ya plastik yang berisi rambut dan juga darahnya Samantha. Pas Daniel ditanyakan, dia cuma jawab kalau dia nggak tahu apa-apa soal plastik berisi rambut berdarah ini. Detektif Paul lalu juga mengeluarkan ultinya kayak memaksa Daniel untuk mengakui perbuatan kalau dia adalah pelakunya. Sayangnya teknik ini nggak mempan. Daniel malah kayak bingung gitu, kayak kenapa saya mesti mengaku kalau saya bukanlah pelakunya. Dan dengan ini pula interogasinya Daniel berakhir. Pada momen ini, Detektif Paul kayak dibuat pusing karena dia dihadapkan oleh 3 orang calon pelaku. Biasanya, Detektif Paul itu pusing kalau calon pelakunya memiliki alibi yang kuat. Jadinya, nggak ada celah nih untuk dijadikan pelaku. Tapi kali ini, ketiga calon pelakunya itu malah memiliki alibi yang lemah semua. Ashley memiliki alibi yang lemah karena dia tinggal bareng dengan Samantha. Jadi dia bisa aja tuh membunuh Samantha dengan mudahnya. Nathan memiliki alibi yang lemah juga karena dia mengoleksi pisau dan di kamar mandi asramanya ditemukan ada bukti berupa rambut berdarahnya Samantha. Daniel memiliki alibi yang lemah pula karena dituduh suka sama Nathan, cemburu sama Samantha, dan di kamar mandinya juga ada rambut berdarahnya Samantha. 3 orang yang memiliki alibi ini itu lemah dan juga kandidat kuat untuk dijadikan pelaku. Tapi, siapa pelaku yang sebenarnya? Pas lagi berpikir keras ini ya, Detektif Paul itu langsung memeriksa seluruh bukti, cerita, kesaksian, dan juga alibi mereka itu lebih detail lagi. Dan benar banget, dari pemeriksaan lebih detail lagi, Detektif Paul menemukan kebohongan dalam kesaksian mereka. Dan dari kebohongan ini, Detektif Paul langsung tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Sekarang pertanyaannya adalah, lo tahu nggak siapa pelaku yang sebenarnya?
Jadi sebelum gue menceritakan dan ngasih tahu siapa pelaku dari kasus pembunuhannya Samantha, gue mau lo tebak dulu nih siapa pelaku yang sebenarnya. Pada kasus ini calon pelakunya ada 4 nih. Pilihan pertama adalah Ashley, teman sekamarnya Samantha. Pilihan yang kedua adalah Nathan, pacarnya atau mungkin mantan pacarnya Samantha. Pilihan yang ketiga adalah Daniel, teman sekamarnya Nathan. Lalu pilihan yang keempat adalah mereka bertiga, Ashley, Nathan, dan Daniel yang saling bekerja sama. Gua kasih lo waktu 5 detik untuk menebak, menggunakan insting lo ya, siapa sekiranya pelaku atau dalang dari kasus pembunuhan ini. 5 detik dari sekarang, dimulai. Udah? Gue mau lo tahan betul jawaban lo karena berdasarkan kesaksian, investigasi, dan juga bukti-bukti, gue bakal menceritakan nih sekiranya apa yang sebenarnya terjadi. Pada tanggal 10 September tahun 2009, sekitaran jam 9.30 pagi, pelaku mengirimkan pesan ke teman sekamarnya Samantha yang bernama Ashley. Dalam pesannya, pelaku bertanya, "Kamu lagi di mana? Kapan balik ke asrama?" Ashley dengan simpelnya menjawab, "Di kelas, mungkin 2 jam lagi aku baru balik." Dirasa ini adalah kesempatan yang udah lama ditunggu. Pelaku yang waktu itu berbekal sebilah pisau besar langsung OTW menuju ke kamar asramanya Samantha dan juga Ashley. Sekitaran jam 10.30, begitu sampai di depan pintu kamar, pelaku paham betul kalau di kamar asrama ini cuman ada Samantha doang. Secara Ashley itu lagi kuliah. Ya udah deh, pelaku diam-diam ya masuk ke kamar asramanya Samantha dan Ashley. Pelaku bisa melakukan hal ini dengan mudah karena dia sudah memiliki kuncinya. Bahkan dia sudah memiliki kuncinya ini sejak lama karena pelaku pembunuhannya itu udah merencanakan pembunuhan ini. Begitu pelaku berhasil masuk, dia mengendap-endap jalan pelan-pelan menuju ke kamarnya Samantha. Pada momen ini, pelaku melihat kalau Samantha lagi tertidur pulas, hanya menggunakan kemeja tipis dan juga celana dalam dengan posisi tengkurap. Tanpa basa-basi ya, pelaku langsung mengeluarkan pisau yang sudah dia bawa dan menusukkannya ke leher dan juga punggung Samantha. Boro-boro untuk melawan atau bertindak, tusukan pertama dari pelaku ini aja itu udah hampir menebas lehernya Samantha. Dan tusukannya ini nggak cuma sekali loh ya, melainkan berlanjut terus sampai 42 tusukan di area sekitaran punggung dan juga leher. Dikarenakan tidak ada perlawanan, Samantha pada momen itu juga meninggal dunia. Setelah Samantha meninggal, pelaku kayak membungkus tubuhnya Samantha dengan selimut tebal, menutupi darah yang ada di kasur, punggung, dan juga lehernya Samantha. Seolah-olah ngebuat Samantha tuh terlihat masih tertidur pulas. Nggak lupa juga, pelaku mengambil beberapa helai rambutnya Samantha untuk dijadikan koleksinya. Setelah itu, pelaku lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya dan secara diam-diam keluar dari kamar asramanya Samantha dan Ashley. Yang pelaku nggak tahu adalah ternyata di pergelangan tangan kirinya Samantha itu ditemukan adanya semacam plastik berbentuk bulat kecil berwarna biru. Plastiknya ini diketahui merupakan plastik yang biasa ditemukan atau digunakan sebagai bahan baku dari sarung tangan latex yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan aksi pembunuhannya. Gak lama kemudian, pelaku sampai lagi nih di kamar asramanya. Pelaku waktu itu bersih-bersih lagi di kamar mandinya dan sempat kelupaan meletakkan plastik yang berisi rambut berdarahnya Samantha. Sampai sekitaran jam 3 sore, muncul tuh teman sekamarnya. Pas ini mereka berpapasan dan berbasa-basi singkat. Pelaku kayak cerita kalau hari ini dia sibuk banget nih. Dia kuliah, pergi ke supermarket, lalu pergi ke rumah temennya. Yang padahal kita semua tahu kalau dia nggak pergi ke rumah temennya, melainkan membunuh Samantha. Nah, kalau lo belum ngudeng juga, pelaku dari kasus pembunuhannya Samantha adalah Daniel. Jadi pada saat proses investigasi ya, Detektif Paul menemukan 2 petunjuk yang krusial. Petunjuk pertama adalah Detektif Paul itu meminta izin Ashley untuk mempersilahkan handphonenya diperiksa. Detektif Paul bilang, kalau lo beneran gak bersalah, lo seharusnya gak perlu takut. Lagi pula, ini adalah kesempatan lo untuk membuktikan kalau lo tidak bersalah. Dan ya udah deh, Ashley meminjamkan handphonenya untuk diperiksa. Nah, pada saat diperiksa, Detektif Paul notice kalau ada nomor yang pada hari kematiannya Samantha itu nomornya kayak nanya, kayak kamu di mana, kapan pulang ke asrama. Dan setelah nomor ininya dilacak kembali, ternyata nomornya ini adalah nomor handphonenya Daniel. Dari sini, Detektif Paul mulai curiga kalau besar kemungkinan
Daniel lah pelakunya. Ya udah deh, detektif Paul sekarang pergi tuh ke supermarket untuk mencocokkan alibinya Daniel melalui CCTV. Dalam cuplikan CCTV ini kelihatan kalau Daniel emang pergi ke supermarket membeli sabun dan juga pewarna rambut. Tapi selain itu juga dia membeli sarung tangan latex berwarna biru. Ketika sarung tangan latex biru ini dicocokkan dengan plastik biru yang ditemukan di pergelangan tangan kirinya Samantha, hasilnya adalah cocok. Selain itu juga alibinya Daniel yang bilang kalau dia pergi ke rumah temannya itu semuanya adalah palsu. Maka dari itu dengan bukti nomor dan juga bukti sarung tangan, Daniel ditetapkan sebagai pelaku dari kasus pembunuhannya Samantha. Pada saat Daniel diinterogasi kembali, detektif Paul menemukan fakta baru bahwa motif pembunuhannya ternyata adalah cemburu. Jadi Daniel ini beneran naksir Nathan, yang padahal Nathan itu sedang berpacaran dengan Samantha. Pas ini ya, Nathan itu emang lagi bucin-bucinnya kepada Samantha, dan Daniel merasa kalau Nathan itu kayak udah berubah lagi, udah bukan dirinya lagi. Di matanya Daniel, Nathan itu kayak udah diambil sama Samantha. Daniel gak mau hal ini terus terjadi karena yang dia inginkan adalah perlahan-lahan mengubah Nathan jadi suka kepada Daniel. Dikarenakan alasan inilah Daniel dengan segala macam cara ya menduplikasi kunci kamarnya, asramanya Samantha dan Ashley. Dan setelah sekiranya aman, sekiranya ada kesempatan, Daniel pada akhirnya membunuh Samantha. Setelah ditangkap dan diadili, pengadilan memutuskan untuk menjatuhi Daniel dengan hukuman penjara seumur hidup.